Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Farid, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil literatur review kami yang berjudul Hubungan Genetik Terhadap Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Resdia Zaro dengan NIM akhir 008. Saya Adelia Putri dengan NIM akhir 020. Saya Deswita Salsabila dengan NIM akhir 35. Saya Hana Satira dengan NIM akhir 011. Saya Rahmadi Septatiana dengan NIM akhir 023. Saya Zulma Afrotunida dengan NIM akhir 015. Dan saya Zahwa Ismina Fajri dengan NIM akhir 041. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, dalam menentukan pertanyaan dan kata kunci kami berdiskusi melalui beberapa tahap. Di tahap pertama itu kami berdiskusi terkait topik yang akan kami bahas pada mini literatur review dan belum dibahas oleh kelompok lain. Tahap kedua, kami berdiskusi kembali untuk membuat pertanyaan penelitian mengenai topik peran genetika pada proses penyakit menular dan tidak menular. Tahap ketiga, menentukan penyakit spesifik yang akan kami bahas, sekaligus mencari artikel-artikel ilmiah yang membahas penyakit genetik dan memperoleh hasil diabetes mellitus tipe 2. Dan yang terakhir, kami merumuskan pertanyaan penelitian dan kata kunci, yaitu hubungan genetik terhadap kejadian diabetes mellitus tipe 2 dengan kata kunci genetik dan diabetes mellitus tipe 2. Next. Pada proses pencarian artikel, kami lakukan melalui beberapa sumber basis data seperti PubMed dan Science Direct yang merupakan basis data internasional yang terpercaya dan memasukkan kata kunci kami yaitu genetik dan diabetes mellitus tipe 2 ke kolom pencarian. Kemudian, kami memilih artikel yang relevan dengan topik yang akan kami bahas dengan cara membaca judul, kemudian membaca abstrak artikel tersebut. Melalui abstrak tersebut, kami mengetahui tentang kesesuaian topik, metode penelitian, dan hasil penelitian. Selanjutnya, kami membaca keseluruhan artikel dan mencatat poin-poin yang ada pada template seperti problem penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis penelitian, dan lain-lain. Kemudian, kami merekapitulasi ke dalam template tinjauan literatur terstruktur yang telah disediakan. Next. Baik, selanjutnya yaitu jurnal yang kami baca merupakan jurnal ilmiah internasional terindeks yang terdiri dari berbagai jenis artikel penelitian, termasuk review, studi observational cohort, studi genetik berbasis QAS, meta-analisis, study twin registry, serta analisis multi-omik. Semua sumber adalah artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah bereputasi seperti Nature Medicine, Twin Research and Human Genetic, dan lainnya. Cakupan geografis artikel sangat luas dan lintas populasi meliputi Eropa, Amerika Serikat, Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Asia Timur, serta studi global dengan sampel lebih dari 1 juta partisipan. Banyak artikel juga secara eksplisit membahas konteks populasi tertentu, misalnya populasi British Pakistani dan British Bangladeshi, populasi Hungaria, India, serta Western State Twin Registry di ES. Kemudian, fokus utama yang kami gali dari literatur ini adalah bagaimana faktor genetik berkontribusi terhadap risiko, perkembangan, dan variasi klinis diabetes mellitus tipe 2 pada berbagai populasi. Kami menemukan bahwa diabetes mellitus tipe 2 memiliki
subtipe biologis yang dipengaruhi oleh jalur genetik yang berbeda, termasuk fungsi sel B, obesitas, distribusi lemak, dan metabolisme hati. Problem statement yang diteliti mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, masih terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme biologis spesifik yang menjelaskan bagaimana varian genetik tertentu memicu atau memperburuk diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, perbedaan pengaruh genetik antar kelompok etnis, misalnya antara Asia Selatan, India, dan Eropa, yang menunjukkan bahwa risiko genetik bersifat sangat bergantung pada konteks populasi. Dan yang ketiga, ketidakkonsistenan temuan SNP lintas etnis, terutama pada penelitian di Asia Selatan dan India, sehingga sulit menentukan apakah suatu varian benar-benar berperan secara universal. Problem statement yang kami gali adalah sejauh mana faktor genetik, termasuk interaksi gen, lingkungan, dan epigenetik, mempengaruhi kerentanan dan karakteristik klinis diabetes mellitus tipe 2 dalam berbagai populasi. Baik, yang selanjutnya pada bagian ini kami merangkum temuan utama dari literatur terkait hubungan genetik dengan diabetes tipe 2. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa risiko diabetes dipengaruhi oleh berbagai varian genetik kecil atau SNP yang memengaruhi fungsi sel, beta, regulasi glukosa, dan resistensi insulin. Banyak studi menggunakan polygenic risk score untuk merangkum efek banyak varian kecil sekaligus. Faktor genetik ini berhubungan dengan indikator metabolik, serta tetap dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti obesitas dan pola makan. Salah satu penelitian menegaskan pentingnya keragaman etnis karena sebagian besar dari 500 lokus diabetes bersifat share, tetapi beberapa spesifik populasi. Secara keseluruhan, konsep-konsep tersebut saling berkaitan mulai dari varian gen, regulasi gen, hingga perubahan metabolik yang akhirnya meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Next. Yang selanjutnya, di bagian latar belakang, sebagian besar artikel menyoroti bahwa meskipun ribuan lokus telah ditemukan melalui penelitian Genome-Wide Association Study, mekanisme biologis yang mendasarinya masih belum jelas. Hal ini menjadi dasar pentingnya penggunaan multi-omics dan pengembangan PRS yang lebih sesuai untuk berbagai populasi. Studi-studi yang kami tinjau berasal dari berbagai konteks termasuk populasi Eropa, Asia Selatan, India, dan UK Biobank. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sebagian besar lokus diabetes mellitus tipe 2 bersifat share, namun beberapa tetap spesifik etnis sehingga keragaman sampel menjadi hal yang sangat penting dalam riset genetik. Beberapa artikel berupa meta-analisis juga membantu melihat variasi genetik secara global dan heterogenitas risikonya. Selanjutnya, pada bagian metode, sebagian besar penelitian yang kita tinjau menggunakan desain cohort observasional, studi kembar, serta tinjauan pustaka dan meta-analisis. Data yang dipakai juga umumnya berasal dari sumber sekunder seperti rekam medis, hasil pemeriksaan laboratorium, survei kesehatan, dan terutama data genetik berskala besar seperti GWAS. Untuk analisisnya, para peneliti banyak menggunakan regresi Cox Proportional Hazard, model SM atau AC, serta meta-analisis dan pemetaan varian gen. Secara keseluruhan, benang merah dari semua penelitian ini adalah fokus pada pemanfaatan data genetik besar dan teknik analisis genomik modern untuk memahami bagaimana faktor genetik berkontribusi pada diabetes mellitus tipe 2. Next. Baik, selanjutnya yaitu cara penulis artikel menyajikan dan menginterpretasikan data penelitian mereka. Nah, pada masing-masing 10 artikel ini menyajikan dan
menginterpretasikan data penelitian diabetes mellitus tipe 2 dengan cara yang berbeda-beda. Pada studi genetika, sering memakai heat map, plot cluster, forest plot, meta-regresi, serta tabel genetik untuk menunjukkan kelompok mekanistik, heterogenetis, dan hubungan SNP atau polimorfisme nukleotida tunggal. Nah, selanjutnya pada penelitian heritabilitas itu menggunakan statistik deskriptif, korelasi tetrakorik, dan IC model atau model struktural untuk menjelaskan kontribusi genetik dan lingkungan. Nah, pada studi klinis itu memanfaatkan kurva insiden, karakteristik sampel, dan hazard ratio, regresi, serta tabel biomarker atau genotip untuk menilai risiko diabetes mellitus tipe 2 dan komplikasinya. Nah, selanjutnya pada artikel review itu menggunakan tabel ringkas dan diagram mekanisme untuk menggambarkan proses biologis, genetika, dan epigenetika. Nah, pada semua pendekatan tersebut dipakai untuk menghubungkan pola data dengan mekanisme biologis, risiko penyakit, dan variasi antar populasi. Next. Jadi dari 10 artikel yang kami review, kami melihat bahwa dari hasil penelitian-penelitian ini sebenarnya masih menunjukkan adanya inkonsistensi atau ketidakkonsistenan argumentasi. Yang pertama itu kita melihat dari adanya perbedaan pandangan mengenai faktor genetik dan lingkungan. Jadi dari beberapa studi, salah satunya dari populasi seperti Asia Selatan itu menunjukkan bahwa faktor genetik ini sangat kuat pengaruhnya. Namun pada penelitian lain, lebih ditemukan bahwa memang faktor lingkungan yang lebih berpengaruh terhadap diabetes mellitus. Kemudian yang kedua, variasi gen juga memberikan hasil yang tidak seragam terhadap kejadian diabetes mellitus tipe 2, di mana dalam beberapa penelitian variasi ini meningkatkan risiko diabetes, namun di studi lain dianggap tidak ada pengaruhnya, bahkan kadang dianggap merupakan faktor protektif. Selanjutnya, temuan mengenai mikroRNA dan perubahan epigenetik juga berbeda-beda, terutama karena perbedaan teknik laboratorium dan karakteristik populasi. Dan yang terakhir, hal yang sama juga terjadi pada penelitian tentang frailty dan variasi gen reseptor vitamin D. Pada studi ada yang menemukan bahwa hubungan antara frailty dan variasi gen reseptor vitamin D ini hubungannya sangat kuat, namun beberapa studi juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya. Jadi secara keseluruhan, perbedaan ukuran sampel, metode diagnosis, serta teknik pemeriksaan gen ini hasilnya sulit digeneralisasi. Karena itu masih diperlukan lagi penelitian yang lebih konsisten, terstandarisasi, serta melibatkan populasi yang lebih beragam lagi. Boleh di next? Lalu ada beberapa hal yang harus diuji lebih lanjut karena buktinya kurang, tidak meyakinkan, kontradiktif, atau terbatas dari literatur yang dibaca. Yaitu yang pertama, kegunaan klinis genetic risk score atau GRS masih lemah dan perlu diuji untuk pencegahan dini. Lalu performa GRS berbeda antar etnis, terutama kurang akurat pada populasi non-Eropa. Kemudian varian genetik langka masih minim bukti karena butuh sampel besar, dan genetika komplikasi T2D, mikro dan makrovaskular masih kurang diteliti. Dan berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan di kelas. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.